Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Baik, saya atas nama Denny Edward Manggi, NIM 170308003, kelas A reguler sore, semester 7, jurusan Sosiologi. Baik, di pagi hari ini saya akan kembali menyampaikan hasil analisis saya pada buku yang ke-8, yaitu pada mata kuliah kajian seminar masalah-masalah yang telah diberikan oleh Bapak dosen. Dalam penyampaian saya yaitu mengenai Lembaga Nasional Penelitian Ekonomi dan Sosial, di mana pada tahun 1985 ketika pengerjaan buku ini dimulai adalah apakah Inggris harus memiliki 3 juta pengangguran untuk selama sebelum pertengahan 1970. Angka 1 juta pengangguran telah dianggap oleh hampir semua orang sebagai angka yang sangat tinggi. Dan pandangan ini masih berlaku pada saat pemilu 1979, ketika 1,2 juta adalah basis slogan pemilihan buruh tidak bekerja, tapi sejak saat itu pengangguran meningkat setiap tahun, melampaui 3 juta pada tahun 1985, dan meskipun output sekali lagi tumbuh cukup kuat, tampaknya ada sedikit yang menunjukkan bahwa pengangguran akan turun secara signifikan. Proyeksi jangka menengah oleh tim ekonom terapan termuka, pengangguran tetap di 3 juta hingga 1990 dan seterusnya. Dalam acara setelah periode yang lama di mana akumulasi tahun orang pengangguran 1,5 kali lipat yang dialami pada tahun 1930, lihat Greg dan Warswick 1988, pengangguran turun dengan cepat setelah akhir tahun 1986, dan pada akhir tahun 1989 turun di bawah 1,7 juta. Namun oleh musim semi 1990 semua indikasi adalah bahwa itu tidak akan pergi lebih jauh ke bawah dan mungkin akan mulai bangkit lagi jika ini harus terbukti. Titik balik bahwa ini akan lebih tinggi dari angka puncak tahun 1970 dan lebih dari 1 juta lebih besar dari yang tertinggi sosok yang ditemui sebelumnya. Di antara faktor yang menyebabkan perubahan dari konservatif ke buruh di seluruh Perang Dunia Kedua, banyak yang akan memberikan tempat tinggi ketakutan akan kembali ke pengangguran yang terus-menerus selama tahun-tahun antara perang jarang kurang dari 10% dan meningkat lebih dari 20% pada awalnya 1930. Pemerintah koalisi masa perang tentang ketenaga kerjaan kebijakan mengakui tanggung jawab pemerintah untuk mempertahankan tinggi dan tingkat pekerjaan yang stabil setelah perang, tetapi tidak mencantumkan angka ini. Konsep pada tahun 1951 sebagai jawaban atas pernyataan dari United Nations Sosial dan Dewan Ekonomi mengenai apa yang dianggap oleh pemerintah Inggris sebagai pekerjaan penuh memberikan 3% sebagai pekerjaan maksimum yang dapat dipertahankan dari pengangguran. Dalam hal ini selama 20 tahun ke depan, pengangguran aktual biasanya berjalan jauh di bawah ini. Tidak hanya itu terjadi diterima sebagai aksioma politik Inggris bahwa tidak ada pemerintah yang dapat bertahan setiap peningkatan pengangguran yang signifikan dan berkelanjutan. Sulit untuk berikan angka yang tepat pada pernyataan ini jika hanya karena cara pengangguran. Pengangguran masalah kebijakan diukur dan tingkat presentasi dihitung berubah selama bertahun-tahun, tetapi memang benar bahwa sarang yang dibuat pada tahun 1960 seperti itu dan kebijakan semacam itu yang berisiko menyebabkan 3 juta pengangguran sudah cukup untuk menolaknya. Begitu saja. Tidak ada pemerintah yang bisa bertahan, demikian dikatakan. Itu penemuan politik paling signifikan pada 1980. Justru
bukan itu. Hanya pemerintah yang dapat bertahan, tetapi mereka dapat dipilih kembali dengan mayoritas meningkat, dengan pengangguran mendekati 3 juta dan masih naik. Meskipun banyak peningkatan adalah konsekuensi dari kebijakan fiskal dan moneter pemerintah sendiri, orang mungkin meragukannya dimaksudkan ketika kebijakan diberlakukan. Memang benar bahwa pemerintah dead share adalah yang pertama sejak Perang Dunia Kedua secara eksplisit menolak gagasan bahwa ia dapat melakukan kontrol langsung atas tingkat pekerjaan. Pada saat yang sama, semua pernyataan menyertai strategis monetaris yang diadopsi menunjukkan keyakinan bahwa apapun peningkatan pengangguran, transisi di mana publik dan terutama serikat pekerja menyesuaikan perilaku mereka dengan rezim baru akan menjadi kecil. Tapi kalau tidak dimaksudkan pemerintah cepat-cepat menghargai bahwa pengangguran yang jauh lebih tinggi tidak hampir sama merusak secara elektoral seperti yang telah diyakini selama ini, dan merasa tidak ada kewajiban untuk mengikuti kebijakan konvensional seperti peningkatan masyarakat pengeluaran yang ditekan oleh banyak ekonom dan oposisi. Perubahan struktur dalam makroekonomi, output dalam lapangan kerja state of the art secara implisit dianggap sudah ada. Namun dalam jangka panjang hal itu jelas perubahan dalam negara seni, yaitu inovasi yang produktif, proses dan barang dan jasa memiliki pengaruh yang kuat pada pola dan volume pekerjaan. Di bagian ini kami mengeksplorasi berbagai aspek dampak perubahan pada pekerjaan yang paling berkelanjutan. Sumber perubahan struktural dan dalam industri adalah teknologi baru, yaitu subjek dari bab pertama. Tinjauan singkat menunjukkan teori ekonomi itu mengakui kemungkinan pengangguran teknologi yang bertahan lama. A priori, orang akan mengharapkan percepatan perubahan teknis akan muncul pengangguran yang lebih tinggi. Namun pertumbuhan produktivitas melambat yang telah terjadi sejak 1973 di dunia barat menimbulkan tanda tanya melawan tesis ini. Namun dalam tanda kurung, kami mempertimbangkan apakah keajaiban produktivitas terjadi di Inggris selama 1980, dan bisa jadi berpendapat bahwa apapun kinerja ekonomi selama ini, efek penuh teknologi informasi belum dirasakan, dan yang terpisah adalah dikhususkan untuk sejumlah survei tentang penggunaan saat ini yang diharapkan. Subsidi upah telah diusulkan sebagai sarana peningkatan kerja dalam sejumlah konteks, diantaranya gagasan bahwa tujuan devaluasi mungkin dicapai tanpa memprovokasi efek knock-on pada klaim upah nominal. Pembagian keuntungan memiliki sejarah yang sepanjang dan hingga saat ini baru-baru ini tetapi telah menjadi fashion lagi sebagian sebagai akibat dari argumen Weizmann yang kuat bahwa itu akan menjadi penangkal yang kuat. Kebijakan ekonomi makro selama 1/4 abad setelah perang, doktrin bahwa kebijakan fiskal harus bertujuan untuk menyimbangkan ekonomi dan bukan hanya anggaran, umumnya diterima oleh ekonom dan pemerintah Inggris. Ortodoksi yang baru dari manajemen pemerintah ditantang pada 1970 kemudian dengan mempercepat inflasi dan doktrin monetarisme yang untuk mantra singkat kebijakan yang ditentukan pada awal 1980. Sejauh mana, jika sama sekali pemerintah dapat ini, adalah yang pertama dari dua kesulitan yang berhadapan dengan siapapun yang mencoba analisis objektif. Kesulitan lain adalah bahwa ekonomi Inggris tidak mandiri. Kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk
mempromosikan pekerjaan di Inggris mungkin menguntungkan atau tidak menguntungkan, mempengaruhi pekerjaan di negara lain, sama seperti kebijakan negara lain akan memiliki efek pada pekerjaan di sini. Mungkin dari saya sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya minta maaf. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.